yang itu begitu ya. Tapi Oke. pertama saya penasaran dulu nih sama Kang Deddy. Dunia politik kan bukan sesuatu yang baru dengan Kang Deddy. Tapi kita pengen tahu apa sih sebetulnya yang jadi motivasi Kang Deddy untuk maju menjadi Jabar 1? Ya sebenarnya kan memang saya menjadi politisi sejak muda ya. Saya sejak umur 25 tahun sudah menjadi politisi dan 28 tahun saya sudah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Saya kemudian menjadi ketua Komisi E. Kemudian umur 30 tahun saya terpilih menjadi wakil bupati. Umur 36 karena dilantiknya umur 31. Kemudian umur 36 saya terpilih jadi bupati. Kemudian 10 tahun saya memimpin, berarti sampai umur 46 tahun. Setelah itu, dulu kan saya pernah maju menjadi calon wakil gubernur bareng dengan Deddy Mizwar. Dan kemudian saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Dan ketika menjadi anggota DPR RI itu, waktunya kan luang. Cukup terbuka bagi saya untuk membangun kreativitas baru dalam mengoptimalisasikan peran dan fungsi DPR. Nah, sehingga pada waktu yang luang itu, saya mencoba ditawari oleh teman saya yang dulu juga kontributornya TV One, karena melihat aktivitas saya sangat tinggi, dia meminta saya, gimana kalau dibikinin YouTube sama saya? Loh, saya bilang, YouTube tuh apa manfaatnya? Kata dia, seluruh aktivitas Bapak bisa terekam dengan baik dan kemudian bisa terpublikasi. Dan ini bagian dari edukasi sebagai wakil rakyat. Karena apa? Karena selama ini Bapak selama menjadi wakil bupati dan bupati, aktivitasnya tinggi. Terutama pada menyelesaikan problem sosial dan problem lingkungan, dan itu tidak terekam. Dan itu sayang, Pak, karena itu banyak nilai yang nanti terlupakan dan kemudian tidak menjadi jejak digital. Nah, sehingga saya menerimanya dengan baik waktu itu, ya sudah silakan aja saya direkam. Nah, kemudian saya mulai bangun pagi, biasa kalau waktu itu pas puasa, jam 3 pagi dari dulu saya punya kebiasaan sejak wakil bupati, itu selalu mengunjungi rumah warga. Dan kemudian melihat... Bukan buat YouTube aja tuh ya? Udah sebelum zaman ada YouTube. Saya sudah keliling, itu sudah sejak lama. Ketika menjadi anggota DPR, itu saya tiap hari keliling daerah pemilihan. Nggak ada media sosial zaman itu. Ketika menjadi wakil bupati, tiap hari saya keliling dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Sehingga saya bisa terpilih menjadi bupati pada bersaing dengan bupati terpilih. Dengan bupati, kan itu bisa menunjukkan bahwa publik memberikan apresiasi terhadap apa yang saya lakukan. Nah, di era digital ini kan platformnya dibuka oleh YouTube, setiap orang boleh mengkreasikan diri, berkreasi untuk mengupload, memposting apa yang menjadi aktivitasnya. Kemudian ya YouTube saya itu dimulai dari berkunjung pada keluarga yang kebetulan di rumah itu dia hanya akan bisa makan hanya dengan nasi tanpa lauk. Nah, di situ saya mulai memberikan supporting, saya kasih domba agar ke depan lebih mandiri anaknya, dan problemnya saya selesaikan, dan ternyata respon publiknya tinggi, dan terus, dan itu sangat cepat, mengalami percepatan dari angka 15.000 sampai ke 1 juta tidak terlalu lama. Artinya bahwa publik itu menyambut apa yang saya lakukan karena memang itu keluar dari hati. Jadi nggak ada tim kreatornya kayak TV. Nggak ada. Itu memang saya jalan kemanapun saya ingin. Mereka cuma mengambil, merekam, kemudian memposting. Jadi tidak ada rencana nanti target saya ke sini, target saya ke sana. Saya nggak ada yang seperti itu. Itu cerita kenapa juga jadi YouTuber, politisi sekaligus YouTuber. Ya, gitu sebenarnya kan ya jadi YouTuber ya. Orang menyebutnya YouTuber dan saya tidak merasa YouTuber. Saya sampai sekarang merasa politisi yang kemudian direkam seluruh kegiatan saya pada kanal YouTube saya sendiri. Nah, kemudian kalau tidak punya itu, yang lain juga sama kok, bayar tim, malah tim kreatif, tim kreator, dan mahal kok kalau sewa pihak lain tidak punya sendiri. Pokoknya Kang Deddy modalnya cuma punya kameramen aja gitu ya, sama editor gitu ya. Karena nggak punya duit gede. Kang Deddy, itu kan basic kenapa Kang Deddy juga dikenal orang sebagai YouTuber begitu kan, semakin terkenal gara-gara kasus Vina kemarin ya untuk YouTube-nya ya. Iya, sebenarnya di kasus Vina itu kan YouTube saya sudah sampai 5 juta. Dan tidak ada penambahan yang terlalu tinggi di kasus itu. Oke, nanti kita bahas kasus pindahnya. Tapi sekarang kita mau bahas dulu yang terkininya nih, Kang Deddy. Kenapa Kang Deddy mau jadi calon gubernur Jawa Barat? Loh, saya adalah anak Sunda yang lahir di rahim masyarakat Sunda, yang lahir dari keluarga Sunda, yang lahir dari ibu yang sangat Sunda. Nah, kemudian saya punya keinginan dong, tanah kelahiran saya yang bernama Tanah Sunda yang hari ini sudah terkurangi oleh Provinsi Banten, karena Banten sudah menjadi provinsi sendiri. Kemudian wilayahnya dinamakan Jawa Barat, mengalami kemajuan dan masyarakatnya memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Kepercayaan terhadap dirinya sendiri penting dalam sebuah membangun sebuah komunitas warga yang menuju sebuah kemandirian bangsa. Nah, dari situlah saya tertarik, karena Jawa Barat itu tanahnya subur, masyarakatnya juga ramah, tetapi terlalu terbuka. Karena terlalu terbuka, mereka cenderung terdominasi di berbagai hal. Karena terdominasi,
Apa watak yang harus dibangun? Yang harus dibangun adalah membangun kembali nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai adiluhung masyarakat Sunda, hidup lagi di tengah-tengah masyarakat, kemudian dibangun kepercayaan dirinya melalui sistem pendidikan, dikembalikan pertaniannya ke sistem organik, dikembangkan peternakannya menjadi sistem yang ada di setiap desa, di setiap ruang warga, kemudian anak-anak perempuannya dibangun kreativitasnya kembali pada produksi rumahan, menenun, menyulam, merenda, sebagai bentuk basic ketahanan diri agar mereka memiliki soft skill dalam menyongsong era industrialisasi dan digitalisasi. Karena apa? Karena menyongsong era digitalisasi dan industrialisasi, kalau tidak punya basic ketahanan jiwa yang kuat, maka kita jadi konsumen, bukan menjadi produsen. Dan konsumen terbesar itu adalah masyarakat Jawa Barat, sudah penduduknya juga tinggi, hampir 50 juta, kemudian masyarakatnya juga konsumeris. Ini kan perlu pemimpin yang kuat untuk merubah kultur, bukan hanya mengikuti arus apa yang menjadi keinginan publik. Kalau menurut Kang Deddy, itu kan tadi sudah disampaikan lah ya, buah pemikiran Kang Deddy kalau nanti jadi gubernur Provinsi Jawa Barat mau ngapain aja udah terbaca begitu. Iya. Tapi kalau bicara soal PR ataupun masalah-masalah di Jawa Barat itu apa aja sih kalau menurut Kang Deddy? Ya masalahnya banyak banget. Saya selalu berawal bahwa infrastruktur publiknya belum memuaskan. Jalan-jalan di desa-desa masih banyak yang hancur. Kemudian Jabar Utara juga jalannya hancur-hancur. Jabar Selatan juga banyak yang hancur jalannya. Bahkan kita masih mendengar ada sebuah peristiwa di mana orang sakit meninggal di jalan karena ditandu terlalu lama perjalanannya. Masih ada anak sekolah yang pergi ke sekolah masih menyeberangi sungai, kemudian bajunya dibuka dulu. Ini kan problem yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Nah, problem ini bisa diselesaikan manakala gubernur berfungsi mengorkestrasi seluruh kebijakan pembangunan. Dari mulai desa, kabupaten kota, sampai provinsi. Sehingga programnya menjadi terencana dengan baik dan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan dasar dulu. Karena yang penting bagi seorang pemimpin itu adalah kebutuhan dasar publiknya harus dipenuhi. Kalau dalam bahasa saya itu sederhana, jalannya harus lecir, airnya harus ngalir, perut rakyatnya harus buncir, giginya harus nyengir. Apa itu artinya? Rakyat harus menikmati jalan yang mulus, kemudian aliran airnya harus mengalir dengan baik, sehingga tidak seperti kemarau ini orang sudah rebutan air, padahal kita tinggal di daerah yang sangat subur. Ini kan problem yang belum selesai, dan Pak Prabowo juga sangat prihatin dengan itu. Ketika Menhan kemarin, Pak Prabowo bagaimana dia membuka ruang air di NTT, di Gunung Kidul, Jawa Tengah, artinya bahwa problem dasar kebutuhan air saja kita belum beres. Kemudian juga yang berikutnya adalah bagaimana perut masyarakat itu terisi. Kalau perut masyarakat terisi, maka masyarakatnya harus produktif. Kalau masyarakatnya harus produktif, maka setiap hari harus ada produksi yang dihasilkan. Pangannya, peternakannya, perdagangannya, industrinya. Nah, akibat perut rakyat tidak terisi dengan baik, kemudian banyak ditambah juga rakyatnya senang gemar pesta. Ini kan yang terjadi. Apa yang terjadi? Angka pinjaman online di Jawa Barat tinggi. Selain pinjaman online yang terdata, ada yang tidak terdata oleh negara. Yaitu apa? Bank emok, bank keliling. Rentenir keliling ya? Iya, yang bunganya 10%, kalau pinjam sejuta, nerimanya 900, besoknya harus setor lagi. Itu namanya bank keliling. Kalau bank emok kan bayarnya mingguan. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau postur seperti ini dibiarkan, maka kepemilikan tanah di Jawa Barat akan semakin menurun, cenderung menjual. Mereka akan menjadi kuli. Dan kemudian industri yang sedemikian luas itu tetap saja mereka menjadi penonton. Kenapa? Karena pendidikannya tidak link and match dengan kebutuhan industri. Oke. Itu permasalahan yang dilihat banyak sekali. Tapi yang mana yang akan menjadi prioritas ketika misalkan nih setelah pilkada, Kang Deddy mungkin terpilih, yang mana dulu yang akan Kang Deddy kerjakan?